Salah satu bentuk soal yang ada dalam desain pembelajaran adalah bagaimana kita menyusun kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan sintakmatik model pembelajaran yang dipilih. Jadi, kita harus tahu apa saja model pembelajaran dan sintakmatiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi pada video belajar modul pedagogi seri belajar mandiri P3K. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi desain pembelajaran. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang ingin dicapai adalah guru mampu menganalisis kompetensi dasar, guru mampu menentukan target kompetensi dari setiap kompetensi dasar, guru mampu menentukan IPK, guru mampu mengembangkan pembelajaran, dan guru mampu mengembangkan tujuan pembelajaran. Pokok bahasan pada modul meliputi bagaimana menganalisis SKL, KI, dan KD, bagaimana merumuskan indikator pencapaian kompetensi, bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran, dan bagaimana menyusun langkah-langkah pembelajaran. Bahasan yang pertama adalah bagaimana menganalisis SKL atau standar kelulusan. Standar kelulusan adalah kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan, meliputi kriteria sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang sudah ditetapkan pada Permendikbud nomor 20 tahun 2016 pada setiap jenjang pendidikan. Tujuan guru menganalisis SKL untuk mengetahui arah capaian setiap peserta didik dalam menuntaskan pembelajaran yang dilakukan. Nah, berikutnya kita akan melihat apakah isi dari Permendikbud nomor 20 tahun 2016 sebagai gambaran ya teman-teman. Jadi, dapat dilihat di tabel, itu meliputi dimensi sikap, dimensi pengetahuan, dan dimensi keterampilan, yang mana setiap jenjangnya berbeda-beda. Untuk dimensi pengetahuan ada ranah faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Apabila teman-teman ingin mengetahui lebih, maka bisa mempause video ini ya, atau bisa mendownload dengan kata kunci Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Nah, setelah guru memahami SKL dalam setiap jenjang pendidikan, maka dia akan melanjutkannya dengan menganalisis kompetensi inti atau KI. Dalam setiap materi akan ada KI sikap spiritual, KI sikap sosial, KI pengetahuan, dan KI keterampilan. Tujuan analisis KI ini untuk mengetahui apakah KI yang sudah ditetapkan dalam kurikulum itu dirumuskan menunjang dalam pencapaian SKL atau tidak. Dan KI ini yang akan dijadikan pertimbangan dalam menyusun IPK bersamaan dengan KD. Berikutnya adalah analisis kompetensi dasar. Analisis kompetensi dasar dilakukan sebagai acuan untuk merumuskan indikator pencapaian kompetensi atau disingkat IPK. Langkahnya adalah 1. Menentukan target yang akan dicapai sesuai dengan KD. 2. Tidak merubah deskripsi pada KD. 3. Memisahkan setiap kompetensi berupa kata kerja yang ada pada KD. 4. Memisahkan setiap materi pada KD. 5. Memisahkan setiap proses pencapaian. 6. Menuliskan target jika ada kata dan atau menjadi target yang terpisah. Nah, analisis KD dari nomor 3 sampai 6 yang memisah-misahkan materi, memisahkan target, memisahkan kata kerja sebagai kompetensi yang berbeda ini adalah tujuannya untuk menentukan ada berapakah indikator yang dapat disusun dari satu buah KD. Setelah melakukan analisis KD, maka dirumuskanlah indikator pencapaian kompetensi. Indikator ini merupakan kriteria-kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan apakah peserta didik ini sudah berhasil mencapai kompetensi minimum dalam pembelajaran. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun indikator adalah indikator ini disusun berdasarkan KD yang tadi sudah dianalisis dan juga menggunakan kata kerja operasional
Penyusunannya menggunakan gradasi dari berpikir tingkat rendah menuju ke berpikir tingkat tinggi atau LOTS menuju HOTS. Ini sudah kita bahas di video sebelumnya ya teman-teman. Misalnya yang LOTS itu mengingat, memahami, menerapkan itu. Sedangkan HOTS itu dari C4 sampai C6 yaitu berkaitan dengan menganalisis, menilai, mengevaluasi, mengkreasi, dan mencipta. Yang tidak kalah penting dalam menyusun indikator adalah gunakan kata kerja operasional yang dapat diukur. Jadi hindari kata-kata yang bersifat abstrak. Kata kerja abstrak misalnya mengetahui, memahami. Nah, kita tidak bisa tahu siswa ini sudah mengetahui atau memahami atau belum. Tapi gunakan kata-kata menjelaskan, menerangkan, menyebutkan. Nah, dari menyebutkan itu siswa sudah pasti dia paham isi dari materi yang dipelajari. Setelah selesai melakukan rumusan indikator, kemudian dilakukan rumusan tujuan pembelajaran. Dalam rumusan tujuan pembelajaran, kita harus menyampaikan peningkatan dalam ranah kognitif, psikomotor, atau afektif yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Meliputi unsur A, B, C, D ya, atau audience, behavior, condition, and degree. Jadi audience itu adalah peserta didik yang akan belajar, kita sebutkan, dan behavior atau target apa, perilaku spesifik apa yang ingin dimunculkan dari siswa setelah siswa itu belajar. Kemudian condition atau kondisi yang dipersyaratkan atau batasan yang dikenakan kepada peserta didik sehingga peserta didik itu dikatakan berhasil dalam belajar. Dan juga degree itu adalah tingkatan keberhasilan yang diharapkan. Contoh tujuan pembelajaran yang lengkap dapat dilihat di layar. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan proses terjadinya fotosintesis secara benar. Nah, di situ audiensnya terlihat yaitu siswa. Behaviornya atau hal perilaku siswa yang ingin dilihat adalah bisa menjelaskan proses terjadinya fotosintesis. Dan kondisinya atau batasannya adalah setelah melaksanakan pembelajaran melalui diskusi. Dan degree-nya atau tingkatannya adalah dengan benar atau secara benar. Baik, lanjut pada pembahasan selanjutnya, menyusun langkah pembelajaran. Nah, ini adalah desain yang biasa kita tulis di RPP. Jadi, kita menuliskan langkah-langkah pembelajaran apa yang nantinya akan kita lakukan di kelas. Yang pertama adalah setelah kita menentukan KD, IPK, dan tujuan pembelajaran pada hari itu, kemudian kita memproyeksikannya dalam kegiatan pembelajaran yang berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kemudian kita memilih model pembelajaran yang sesuai, lalu menyusun rancangan kegiatan pembelajaran sesuai dengan sintakmatik model pembelajaran yang sudah kita pilih tersebut. Setelah itu, kita tulis urutannya dalam 3 bagian. Bagian kegiatan pendahuluan, bagian kegiatan inti, dan bagian penutup. Pada kegiatan pendahuluan meliputi orientasi, motivasi, dan apersepsi. Orientasi artinya adalah guru memberikan arahan pada hari itu kita mau belajar apa, tujuan pembelajarannya apa. Sedangkan motivasi bisa berisi tentang manfaat apa dari materi yang akan dipelajari. Dan apersepsi berkaitan dengan penghubungan materi yang akan dibahas dengan pengetahuan lama yang sudah dimiliki siswa, baik itu materi yang lalu ataupun pengalaman-pengalaman keseharian siswa. Kemudian kegiatan inti kita susun dari IPK ya atau indikator. Kita susun menggunakan pendekatan saintifik, artinya berorientasi pada peserta didik pembelajarannya, dan juga melatih kemampuan 4C dari siswa, kreativitas, berpikir kritis, bisa berkomunikasi, dan berkolaborasi. Dan juga ada muatan pendidikan karakter, serta peningkatan semangat literasi. Untuk kegiatan penutup, meliputi kegiatan refleksi atau umpan balik ya, baik individu maupun kelompok. Latihan soal. Soal nomor 1,
Pernyataan mengenai perumusan indikator pencapaian kompetensi di bawah ini yang tidak tepat adalah: A. IPK diturunkan dari kompetensi dasar. B. IPK dirumuskan menggunakan kata kerja operasional. C. IPK dirumuskan dari gradasi HOTS menuju LOTS. D. IPK mencakup ranah afektif, kognitif, dan psikomotor. E. IPK menjadi dasar merumuskan tujuan pembelajaran. Baik, sudah jelas ya. Seharusnya IPK dirumuskan dari LOTS menuju ke HOTS. Jadi yang tidak tepat adalah opsi C. Soal nomor 2. Pada rancangan pembelajaran terdapat kompetensi dasar yaitu menceritakan kembali dengan bahasa sendiri dongeng yang pernah dibaca atau didengar. Rumusan indikator pencapaian kompetensi yang bisa dikembangkan guru dalam ranah kognitif adalah: A. Mengetahui jenis-jenis dongeng. B. Memahami isi dari dongeng. C. Menemukan pesan kebaikan dari dongeng. D. Menjelaskan pokok isi cerita dari dongeng. E. Merumuskan kerangka cerita dan menulis sinopsis dari dongeng. Nah, di sini ranah kognitif ya, jadi pengetahuan. Kemudian yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa IPK harus menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur. A itu menggunakan kata mengetahui, memahami. Nah, itu kita tidak bisa ukur ya. Kemudian menemukan juga. Nah, untuk opsi D menjelaskan itu sudah merupakan kata kerja operasional. Kemudian yang E merumuskan dan menulis itu juga kata kerja operasional ya, tetapi dalam rumusan indikator opsi E ini memuat dua kegiatan, dua indikator, dua kriteria yang ini tidak diperbolehkan. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah D. Nomor 3. Seorang guru bahasa Indonesia merumuskan indikator pencapaian kompetensi sebagai berikut. Menjelaskan sistematika penulisan naskah pidato. Rumusan tujuan pembelajaran yang benar adalah, nah ingat ya teman-teman, ketika ditanya mengenai tujuan pembelajaran, rumusannya harus memuat unsur A, B, C, D. Untuk opsi A di sini siswa dapat menjelaskan. Nah, berarti ini hanya ada unsur audience dan behavior. Untuk opsi B, di sini ada audiensnya siswa, kemudian behaviornya menjelaskan sistematika naskah pidato, dan ada degree-nya yaitu dengan runtut. Nah, tetapi C-nya belum ada. Untuk yang opsi berikutnya, di sini malah ada dua behavior ya. Di situ ada menjelaskan sistematika penulisan dan membuat naskah. Nah, ini juga tidak tepat. Selanjutnya untuk opsi D, di sini kita lihat ada audiensnya siswa, ada behaviornya, ada degree-nya, dan ada kondisinya, yaitu proses pembelajaran melalui praktik menulis naskah pidato. Nah, tetapi di sini bukan ranah kognitif ya teman-teman. Ini adalah ranah keterampilan. Jadi tidak tepat untuk kondisinya. Untuk C, ini sudah lengkap ya, juga ada audiensnya siswa, ada behaviornya yaitu menjelaskan sistematika. C-nya, nah ini C-nya berupa pengamatan naskah pidato dan menggali informasi melalui diskusi. Ini merupakan ranah kognitif dan degree-nya juga ada, yaitu menjelaskan dengan benar. Jadi jawabannya adalah E. Nomor 4. Pernyataan mengenai penyusunan desain pembelajaran di bawah ini yang tidak tepat adalah: A. Desain pembelajaran disusun dengan berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi. Benar ya. B. Desain pembelajaran disusun sesuai sintakmatik model pembelajaran. Ini juga benar. C. Desain kegiatan pendahuluan berupa orientasi, motivasi, dan apersepsi. Ini juga benar. D. Desain kegiatan inti dirancang menggunakan pendekatan saintifik dan berorientasi pada kemampuan 4C. Ini juga benar. Untuk yang E, kegiatan penutup mencakup penilaian tertulis dan dalam akhir pembelajaran. Nah, ini tidak harus ya teman-teman. Yang penting untuk kegiatan penutup berisi refleksi. Soal berikutnya. Salah satu sintaks problem based learning adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Contoh aktivitas pembelajaran yang dapat diterapkan pada kegiatan inti adalah, baik teman-teman, model pembelajaran
problem based learning, mari kita ingat dulu sintakmatiknya. Ada 5. Yang pertama, orientasikan siswa pada masalah aktual dan otentik. 2. Mengorganisasikan siswa untuk belajar. 3. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 5. Menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Nah, selanjutnya mari kita analisis satu persatu opsi dalam soal. Opsi A, kelompok siswa melakukan penyelidikan untuk menentukan topik permasalahan. Nah, pada sintakmatik PBL ini tidak termasuk ya, karena topik permasalahan bukan ditentukan oleh siswa, tetapi diberikan oleh guru selaku penanya dan fasilitator. Untuk yang B, siswa berdiskusi kelompok untuk membagi tugas, mencari data, bahan, atau alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Nah, pada dasarnya ini benar ya, karena siswa di sana berkolaborasi dalam organisasi untuk kegiatan belajar ya, dalam hal ini menyelesaikan masalah. Opsi B cenderung benar. Kita lihat opsi yang lain. C. Mencari sumber referensi buku dan mengkonfirmasikannya kepada guru. Nah, ini termasuk pembimbingan. Ya, jadi ini termasuk dalam sintakmatik yang ketiga, yaitu guru melakukan pembimbingan baik individu maupun kelompok. Jadi bukan sintakmatik kedua. Untuk yang D, menyampaikan hasil diskusi dan menyajikan hasil karya. Ya, ini memang sintakmatik PBL tapi yang nomor 4. Kemudian E, siswa saling memberikan evaluasi, kritik, dan saran atas hasil diskusi kelompok. Nah, ini sintakmatik yang ke-5 ya, yang terakhir. Jadi, bukan sintakmatik kedua. Oke, untuk nomor ini jawabannya adalah B. Demikian video belajar kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Semoga sukses dalam seleksi kompetensi, dilancarkan dan dimudahkan. Apabila video ini bermanfaat, silakan komen, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.